Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Ustadzah akan menjelaskan tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, yang lanjutan dari pembelajaran kemarin ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Membaca sebuah teks. Di sini ada teks ya. Keluarga Nina mengolah sampah dengan baik. Mereka membuang sampah menurut jenisnya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti dari tumbuhan dan sayuran, tumbuhan ataupun juga kotoran dari hewan. Nah, kalau keluarga Nina menyetorkan sampah yang bisa ke bank sampah. Nah, kalau sampah anorganik yaitu berasal dari plastik ya, dari bahan-bahan yang dibuat oleh pabrik ya, terbuat dari bahan kimia. Misalnya bekas botol plastik, kantong plastik, terus ada piring bekas yang sudah dibuang, dan kaleng-kaleng minuman. Nah, bank sampah adalah penampungan sampah. Nah, bank sampah sangat bermanfaat. Dengan adanya bank sampah, warga bersemangat menjaga kebersihan dengan mengolah sampah. Jadi, di beberapa negara itu ya teman-teman, ada bank sampah yang bisa diuangkan kembali. Misalnya kita habis beli botol plastik, botol minuman ya, minuman yang ada botolnya atau berupa kaleng. Nah, itu bisa diuangkan, ditaruh di mesin bank sampah kalau di negara lain. Nah, kalau di Indonesia kita bisa membuangnya di tempat penampungan sampah. Nah, biasanya di penampungan sampah itu kita misalnya di suatu komplek atau perumahan atau daerah tertentu itu membayar orang untuk membuang sampah ke tempat penampungan sampah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa membedakan sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah organik terbuat dari makhluk hidup ya, kotoran hewan, terus dari tumbuh-tumbuhan yang sudah tidak terpakai ya, bekas-bekas sayuran. Nah, seperti itu. Kalau sampah anorganik dari bekas-bekas plastik, kaleng ataupun kertas. Nah, biasanya kita itu ada tempat yang dibedakan sampah organik dan anorganik ya teman-teman, tidak dicampur supaya tidak bisa berurai dengan baik. Biasanya kalau sampah anorganik itu terurainya sangat lama sekali, jadi akan berbahaya untuk kehidupan kita. Oke, selanjutnya contoh pengelolaan sampah. Nah, di sini ada gambar pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, jadi pupuk kompos itu terbuat dari kotoran hewan. Nah, jadi misalnya kayak kotoran kambing atau sapi, itu bisa dijadikan untuk menjadi pupuk kompos ya teman-teman. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk tumbuhan. Nah, jadi pupuk itu ada pupuk kompos yang terbuat dari kotoran hewan, dari tumbuh-tumbuhan busuk. Nah, kalau pupuk kimia itu terbuat dari bahan-bahan kimia. Nah, ini juga di sini ada adik-adik yang membuat ya hasil karya. Ya, ada tempat aqua, ada rumah-rumahan, ada tempat sampah. Terbuat dari apa itu teman-teman? Ya, betul sekali, terbuat dari bahan bekas. Nah, jadi pengelolaan sampah anorganik bisa digunakan kembali menjadi barang-barang yang bermanfaat dan bisa mendapatkan nilai
ada nilainya, jadi bisa dijual lagi. Gitu teman-teman. Nah, di lingkungan rumah Nina terdapat bank sampah. Bank sampah dikelola petugas desa. Warga mengolah sampah bersama-sama. Kegiatan tersebut mencerminkan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Agar dapat terwujud kebersamaan dengan warga sekitar, terdapat sikap-sikap yang harus dimiliki. Misalnya, mau bekerja sama dengan siapa saja dan mendahulukan kepentingan umum. Jadi, kita sebagai warga yang baik di sekitar kita harus saling bergotong royong, bekerja sama, membersihkan lingkungan agar lingkungan tetap terjaga dengan baik, dengan nyaman dan indah, dan juga terhindar dari penyakit. Nah, jadi kita harus saling tolong menolong, bergotong royong. Nah, ini seperti ini ya, ada warga yang menyapu, ada warga yang berdiskusi, ini maunya dibagi tugas untuk membersihkan apa, jadi saling bekerja. Nah, selanjutnya di sini ada bangun ruang. Nah, kita belajar pola bangun ruang. Di sini ada nomor 1, tabung. Nah, tabung itu seperti ini ya bentuknya ya teman-teman. Jadi ada atapnya, ada selimutnya, dan ada alasnya. Nah, kemudian ada volume balok, ada kubus. Nah, begitu. Tugasnya, kerjakanlah ayo berlatih di buku tematik halaman 98 dan 99. Buatlah, nah yang kedua, buatlah kerajinan tangan dari daur ulang sampah anorganik, misalnya dari botol bekas ya. Boleh dibantu oleh orang tua di rumah. Nah, tugas difoto dalam bentuk kolase mulai dari diskusi, penentuan bahan utama, proses pembuatan, dan hasil akhir. Untuk tugas nomor 2 yaitu membuat kerajinan tangan, terakhir dikumpulkan Sabtu 28 November 2020. Terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.